Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo car audio lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Kembali lagi kita mereview mobil, teman-teman. Ini salah satu project yang baru kita selesaikan juga, project upgrade audio di Toyota Veloz 2022 ya. Mobilnya masih baru, teman-teman, jauh-jauh dikirim dari Medan ya, beserta ownernya pun main ke toko untuk discuss tentang skema upgrade audionya, termasuk peredamannya sama bikin joknya ya. Nah, si owner mobil ini ternyata salah satu viewers kita juga dari Medan ya. Beliau main ke toko ya, sambil diskusi ya, pengen diskusiin skema untuk mengupgrade audionya. Jadi si kokonya datang ke toko ya, cuman bilang begini, "Kok Teddy, saya punya barang lama ya, pengen dioptimalin, dipasangkan ke mobil Toyota Veloz saya ya. Jadi saya punya Venture V50, saya punya power PPI 6 channel, sama saya punya subwoofer JL 10 inch W3 V2. Oke, barang-barang old school semua ya teman-teman. Jadi challenge juga buat kita untuk bagaimana mengaplikasikan ke mobil Toyota Veloznya. Tentunya kita akan kasih solusi ya untuk nemenin produk-produk tersebut, apa aja perangkat-perangkat yang dibutuhkan ya. Jadi mulailah kita diskusi ya. Jadi tentunya saya akan lengkapin dengan satu buah prosesor ya. Prosesor saya pilihkan dari Helix DSP Mini ya. Helix DSP Mini MK2. Terus power amplinya, turns out kita cuma bisa pakai 4 channel karena channel kelima ke 6-nya dia gabung inputnya ya. Jadi saya sarankan satu buah monoblok dari Zapco ST1000XM ya untuk mengangkat JL-W3 V2-nya ya. Oke. Nah, untuk menemani Venture-nya saya pilihkan speaker dari Scanspeak ya, Scanspeak Revelator 18W ya. Jadi menurut saya karakter speakernya akan masuk ke Venture V50 yang notabene bahan konusnya ini terbuat dari keramik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu brand Venture ini, jadi speaker Venture ini kalau buat kalangan audiophile udah pasti pernah denger ya reputasinya ya. Speaker ini adalah salah satu speaker high end. Dia juga bikin di home audio dan di car audio ya. Ini masih model yang lama ya, jadi bentuknya juga masih gede banget ya. Tipe yang seri V50 ini pada zamannya ini sangat populer teman-teman, karena konusnya terbuat dari keramik dan dia sudah full range ya, dan dia terkenal sama suaranya yang sangat live ya gitu. Jadi di mobil ini kali ini seri full range ini kita nggak tandemin lagi dengan tweeter, karena kita manfaatkan dia memainkan sampai ke high frekuensi ya. Ada beberapa user juga yang minta ini ditandemin dengan tweeter, tapi kali ini kita mau main simple aja, jadi kita main two way aja. Jadi saya temenin dengan sepasang mid bass dari Scanspeak Revelator 18W ya. Nah, Venture ini teman-teman sudah mendunia juga brandnya. Ini foundernya adalah putra tanah air juga teman-teman. Namanya Pak Didi ya, sering dipanggil Didi Venture ya. Jadi Pak Didi ini seorang ilmuwan, tapi beliau punya passion di audio. Jadi sekitar 86 gitu ya, mulai meriset untuk membuat speaker ya yang berkelas, yang kualitasnya bagus. Saat itu beliau bikin di Jerman ya. Jadi speaker ini bukan speaker kaleng-kaleng ya. Brand Venture ini sangat diseganin di kalangan dunia audiophile gitu. Nah, di mobil ini kita akan mencoba explore barang old school ya, barang old school yaitu speakernya, amplifiernya. Kita tandemkan dengan perangkat-perangkat audio yang kekinian ya. Apakah bisa lebih optimal saat barang ini, perangkat ini ada di zamannya dia gitu ya. Nah, apa yang kekinian? Sebutlah head unit ya. Di mobil ini saya tandemkan dengan head unit Alpine UTX M08S ya. Jadi ini adalah high-res audio player sebagai add-on head unit ya. Mungkin menjadi head unit utamanya nantinya ya. Head unit asli saya nggak ganti ya, karena di sini sudah ada fitur kameranya segala macam. Yang sudah repot lah kalau kita mesti ganti head unit ya. Solusinya adalah kita menambahkan add-on head unit yang akan jadi player utama gitu ya. Source unit inilah yang akan mengumpan sinyal ke prosesor ya. Di sistem ini saya menggunakan optik digital cable ya. Jadi dari head unit si Alpine ini, output optiknya saya keluarkan ke Helix DSP Mini ya, kebetulan sudah support juga untuk input optik ya. Jadi transmisi data ini sudah bisa mendukung untuk high res audionya ya. Dari suara head unit asli saya umpankan ke UTX M08S, sehingga
yang menjadi hub player utamanya adalah M08S. Nah, tantangan berikutnya di mobil ini adalah bagaimana membuat pilar dengan bongol speaker segede ini ya. Kalau saya keker, kira-kira dimensi speakernya ini adalah sekitar 15 cm kali 15 cm. Jadi besar sekali ya. Belum lagi ada frame stainlessnya. Tapi di mobil ini kita arahkan dengan sedikit off axis ya, sehingga kita meminimalkan blind spot dari driver ya. Paling nggak tidak terlalu blind spot deh gitu. Tapi karena speaker ini bentuknya siku ya, jadi mau nggak mau pasti agak nongol sedikit ya. Tapi overall saya lihat view-nya di kaca depan ini masih enak banget ya. Ada lah pasti nongol sedikit ya, tapi menurut saya masih acceptable banget sih. Nah, itulah cara kita membuat pilarnya di mobil ini sehingga barang-barang old school ini bisa terpasang dengan baik gitu ya. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana memasangkan si controller dari UTX M08 ini sehingga dia terlihat nice. Jadi di mobil ini kita custom ulang panel ini dengan sedemikian rupa sehingga ini looks-nya benar-benar persis dengan orisinilnya ya. Kita cat ulang dengan warnanya black piano ya, sehingga hampir tidak kelihatan beda antara bikinan sama asli gitu ya. Nah, ini tersemat di sini dengan sangat rapi dan enak dilihat, dan kontrolnya juga enak teman-teman ya. Di mata juga langsung lihat, langsung kebaca judul lagu dan segala macam gitu ya. Nah, enaknya UTX M08 ini sudah mendukung fitur untuk remote steer. Jadi kontrol audionya bisa dilakukan di remote steer dengan gampang ya. Nah, karena perangkat yang dibawa sama Koko ini terutama amplifiernya ya panjang dan besar ya, mau nggak mau kita desain di belakang. Nah, desain di belakang pun bukan sesuatu yang haram teman-teman. Kita tetap memperhatikan konsep OEM look ya. Nah, bagaimana konsep OEM looknya? Ya, kita bangun di konsol bagasi belakang ya, dengan ketinggian yang sama dengan aslinya ya. Jadi tidak ada yang berubah, hanya ada konsol box asli yang kita simpan, tidak dipakai lagi gitu. Tapi selebihnya kita penataan dengan rapi dan box sudut yang rapi begitu. Berikutnya lagi handicap dari mobil Toyota Veloz yang sering saya highlight juga ke customer-customer yang ada di toko ya. Jadi mobil Veloz ini punya kontur door trim yang kurang menunjang ya kalau Anda mau main audio dengan serius gitu ya. Jadi dia punya kontur door trim yang mencolong ke dalam sehingga space yang tersedia di balik door trim itu, tempatnya speaker itu jadi sangat terbatas ya. Nah, handicap ini pun kita kasih solusi untuk mengcustom ya. Custom yang kita lakukan di mid bass ini itu juga looks-nya se-original mungkin ya. Karena rubahan ini adalah selamanya one way, tidak bisa balik lagi. Makanya kita harus bikin panel yang looknya se-orisinil mungkin. Sehingga saat misalnya si owner ini sudah nggak mau pakai mobilnya, mau dijual, tinggal isi speakernya diganti sama yang biasa aja. Problem solve ya teman-teman. Kita dapetin audio yang bagus, looksnya tetap enak ya. Begitu dijual mobil nggak ribet gitu ya. Nah, selain audio sistemnya, mobil ini juga dipasangkan full peredam ya. Jadi kombinasi dari berbagai peredam yang kita miliki dan kita sarankan, kita bangun peredamnya untuk mendukung kenyamanan mendengarkan audionya. Saat mobilnya dibawa jalan, road noise-nya hilang, pintunya keker ya, suara luar nggak masuk ya, suara hujan juga nggak kedengaran ya. Jadi semua itu untuk menunjang sound system yang pengen dibangun di mobil ini ya. Nah teman-teman, itu ceritanya kita membangun Toyota Veloz ini, audionya. Sekarang bagaimana hasilnya teman-teman? Perangkat-perangkat old school ini setelah dikawinkan dengan perangkat audio kekinian, ayo kita dengar sama-sama hasil suaranya. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada, irama dan lagu. Walau hanya sederhana, tetapi tak mengapa. Moga dapat membangkitkan segala kamuah
do a song written by Dori Kaimi. It's called Like a Lover. Like a lover, the morning sun slowly rises and kisses you awake. Your smile is soft and drowsy as you let it play upon your face. Oh, how I dream I might be like the morning sun to you. Like a lover, the river wind sighs and ripples its fingers through your hair. Upon your cheek it lingers, never having known a sweeter place. Oh, how I dream I might be like the river wind to you. How I envy a cup that knows your lips. Let it be me, my love, or a table that feels your fingertips. Let it be real, let me be your love. Bring an end to the endless days and nights without Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, and typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like. Put you down for you lose control. Bittersweet melody when I dance on your floor. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause there's so much fun. Are you loving the feeling that push me? Are you in the closer with your feeling? Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. No, babe, I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Oh, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps out to greet me. Those raindrops. Nah, itu dia teman-teman hasil suaranya. Jadi gua kasih review sedikit ya. Jadi
Speaker Venture ini memang sesuai tematiknya ya, memang speaker high end ya. Jadi staging dan nuansa yang dihadirkan tuh bener-bener terasa live banget ya. Jadi meskipun treble-nya itu yang nggak sampai sering sampai bagaimana, tapi tebel gitu. Treble-nya itu berasa bobotnya itu tebel banget ya. Kalau kita dengar petikan gitar itu, kita bisa merasa tenaga pemain gitarnya itu memetiknya itu, kita bisa ngerasakan tenaganya ya. Dan Venture ini begitu ketemu dengan si mid bass Revelator ini, notabene Revelator ini terkenal sama tebelnya ya, tebelnya mid bassnya itu ya, sehingga vokalnya pun menjadi semakin mateng gitu ya. Dan kesemua ini bisa terwujud karena source-nya, head source-nya juga sangat bagus. Output dari si Alpine UTX M08 ini menurut saya sangat extraordinary ya. Jadi nggak umum gitu loh. Kalau kita ngomong head unit suaranya bagus ya bagus gitu, tapi si Alpine UTX ini kerasa banget tebelnya, nuansa depth-nya ya, kedalaman panggungnya itu semua kerasa kental sekali, khasnya Alpine ya teman-teman. Nah, ada yang tanya sama saya, kalau disuruh milih ya, kalau kita pilih Halo 9 atau pilih UTX ya, mendingan mana suaranya ya? Kalau saya jawabnya gampang. Teman-teman kalau main audio dari zaman dulu pasti sering dengar orang ngomong begini ya, mau sebagus apapun double din tetap akan kalah sama suaranya single din ya. Nah, itu aja jawaban saya. UTX ini ibaratnya single din zaman sekarang ya. Dia karena khusus mainnya audio. Jadi file audio aja. Jadi nggak ada multimedia, nggak ada gambar segala macam. Anda mengeluarkan budget sekian untuk beli player yang khusus untuk mainin audio gitu. Ya pasti akan dapat lebih daripada Anda mengeluarkan duit yang sama untuk membeli ada layarnya, ada videonya. Pasti yang khusus audio pasti akan lebih perform ya kalau kita ngejarnya ke audio ya. Nah, itu aja jawaban saya. Oke. Yang mau saya highlight lagi adalah amplifier. Amplifier zaman dulu memang terkenal powernya yang gesit dan powerful ya. Di mobil ini kita bisa ngerasakan hawa amplifier jadul ya. Amplifier jadul yang sangat powerful dan sangat kuat gitu, yang kinerjanya sangat bagus. Jadi kita bisa ngerasakan detailnya dengan baik meskipun dengan volume pelan gitu ya. Kalau di sektor bassnya memang kalau JL Audio dari dulu ini kan JL-nya termasuk old school juga ya, JL W3 V2 ya, generasi lamanya sebelum yang sekarang. Jadi dia masih bisa mengimbangin dengan sistem yang ada di depan gitu ya. Jadi high, mid sampai low bisa di cover dengan baik. Sistem ini akan berjalan dengan bagus gitu. Bangun satu sistem audio itu menurut gua itu ada artnya ya, seninya. Bagaimana kita mengcombine perangkat, hasilnya seperti apa, bagaimana kita mengaplikasikan ke mobil, itu menurut saya sangat challenging ya gitu ya. Ketika hasilnya itu bagus, itu yang buat kita puas gitu. Ya tentunya kita puas, customer juga puas ya. Kadang-kadang bangun audio nggak cuma sekali. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Kita biasanya memandu sampai ke ujung, sampai apa yang dikehendaki sama user itu tercapai dengan sempurna gitu ya teman-teman. Jadi buat Anda yang pengen bangun audio, jangan ragu-ragu, segera hubungi hotline kita, bikin janji, datang ke workshop, bicarakan sistem apa yang Anda kehendaki, kita akan kasih solusi yang terbaik buat Anda. Oke, demikian dulu video kali ini teman-teman. Thank you for watching, see you guys next video. Dah.